Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Anugrahwati. Saya mahasiswi S2 Program Kenotariatan di Universitas PSDKU di Jakarta. Perkenankan saya untuk menyampaikan atau memberikan pengetahuan hukum perdata di Indonesia, yaitu tentang hak tanggungan. Di mana hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengannya dan bangunan untuk melunasi hutang tertentu. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk menjadikan tanah sebagai jaminan hutang? Di dalam hukum Indonesia ada beberapa jenis bentuk jaminan hutang, yaitu yang seperti kita ketahui ada jaminan gadai, jaminan fidusia, dan juga jaminan hipotek, serta jaminan hak tanggungan. Jenis jaminan yang satu dengan yang lainnya tentu ada perbedaannya. Yaitu di mana perbedaannya? Pertama, pada objek jaminannya. Lalu yang kedua, bagaimana cara masing-masing jaminan tersebut dibuat. Marilah kita fokus kepada pembahasan jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan adalah bentuk jaminan yang khusus untuk hak atas tanah dan bangunan. Maksudnya, jika seseorang ingin menjadikan tanah miliknya menjadi jaminan atas hutang, cara yang paling tepat untuk menjaminkan tanah tersebut adalah membuat hak tanggungan. Hak tanggungan mempunyai undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang hak tanggungan. Di mana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menyebutkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Lalu, bagaimana cara menjaminkan tanah dan bangunan tersebut dengan hak tanggungan? Adapun dasar hukum Undang-Undang Hak Tanggungan ada di pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Di mana pasal 10 ayat 1 menyebutkan pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian dari tak terpisahkan dari perjanjian hutang pihutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. Di dalam ayat 2, pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa tahap cara membuat hak tanggungan, yaitu pertama, para pihak membuat dulu perjanjiannya, di mana pihak yang berhutang menjanjikan kepada pihak yang memberikan pinjaman, yaitu atau kreditur, bahwa ia akan memberikan jaminan kepada kreditur berupa tanah dengan cara hak tanggungan. Janji ini dapat diberikan dalam perjanjian hutang pihutang yang dibuat secara terpisah. Lalu prosedur kedua,
membuat akta pemberian hak tanggungan. Setelah menandatangani perjanjian hutang piutang atau janji untuk memberikan jaminan berupa tanah dengan hak tanggungan, para pihak mendatangi pejabat pembuat akta tanah atau biasa kita kenal dengan PPAT. PPAT untuk membuat akta yang disebut akta hak tanggungan. Di hadapan PPAT tersebut, setelah akta hak tanggungan dibuat dan dibacakan oleh PPAT dan ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Lalu proses selanjutnya adalah pendaftaran hak tanggungan. Dasar hukumnya ada di pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menyebutkan ayat 1, pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Ayat 2, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, PPAT wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. Setelah proses ini selesai, kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional akan mengeluarkan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat tersebut akan diserahkan kepada kreditur atau yang memberikan pinjaman. Dan adapun dasar hukumnya ada di pasal 14 ayat 1 dan ayat 5 yang berbunyi di dalam ayat 1. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5, sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Prosedur ini penting diketahui, terutama bagi kreditur, serta penerima jaminan berupa tanah dan bangunan ini ada dampaknya bagi pemberi pinjaman. Dan beberapa hal tentang tanah-tanah yang bisa dijadikan jaminan hak tanggungan. Harus tanah-tanah yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di Badan Pertanahan Nasional dan sudah bersertifikat. Adapun tanah-tanah yang bisa dijadikan jaminan dengan hak tanggungan adalah tanah-tanah yang berjenis tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai. Dasar hukum terhadap jenis-jenis tanah tersebut ada di dalam pasal 4, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Di dalam pasal tersebut, ayat 1 berbunyi, hak atas tanah yang dapat dibebanin hak tanggungan adalah A. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ayat 2, selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Kalau kita mau menjaminkan tanah, tetapi tanah tersebut belum bersertifikat atau belum didaftarkan, maka ada tahapan tambahan lagi. Dibuatlah APHT terlebih dahulu dan dibuatkan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Selanjutnya, asas tentang hak tanggungan merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai landasan operasional hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan?
adalah hutang piutang dengan jaminan tanah dan bangunan. Adapun sifat hak tanggungan adalah aksesoris, yaitu melengkapi dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur. Hak tanggungan itu melekat dengan perjanjian pokoknya. Adapun objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, serta hak pakai. Asas-asas hak tanggungan sebagai berikut. Di antaranya 1, droit de préférence, yaitu hak didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Misalnya ada hutang piutang antara debitur dengan pihak perbankan sebagai pihak kreditur dengan jaminan sertifikat tanah hak milik. Artinya kreditur atau pihak bank punya hak diutamakan untuk pelunasan atas piutangnya. Asas kedua, droit de suite, hak kebendaan itu akan selalu mengikuti objek. Ada di tangan siapa objek tersebut berada. Misalnya ketika debitur menjaminkan hak atas tanahnya kepada bank, maka hak penguasaan benda tadi akan mengikuti bank tersebut. Asas ketiga, tidak dapat dibagi-bagi dalam hal dilunasinya sebagian hutang oleh debitur, tidak berarti kemudian dikembalikan sebagian tanahnya. Contoh yang bisa saya ambil, misalnya saya mempunyai hutang dengan jaminan 2 sertifikat. Sementara hutang saya ada 200 juta. Lalu beberapa bulan atau beberapa tahun saya bisa membayar sebesar 100 juta. Ketika hutangnya sudah dibayar sebagian, misalnya 100 juta tersebut, tidak berarti sertifikat yang satu dikembalikan ke pihak debitur. Tapi setelah hutang-hutangnya dibayar lunas oleh debitur, baru dikembalikan sertifikatnya. Asas keempat, hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang telah ada. Artinya ada tanahnya, baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Tetapi untuk yang tidak ada sertifikatnya harus diurus terlebih dahulu. Asas kelima, hak tanggungan dapat dibebankan selain hak atas tanah juga benda-benda yang berkenaan dengan tanah tersebut. Kita ambil contoh seperti begini. Kita menjaminkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya. Misalkan gudang atau pohon-pohon yang punya nilai jual. Bisa jadi jaminan perjanjian. Dapat juga dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang ada di kemudian hari. Misalkan dulu masih tanah kosong, lalu 2 atau 3 tahun kemudian ada bangunannya. Asas keenam, dapat dijamin lebih dari 1 hutang. Artinya, 1 sertifikat tersebut bisa dijaminkan kepada 2 tempat atau 2 tempat kita pinjam ya. Misalnya kita pinjam kepada 2 kreditur, itu bisa. Asas ketujuh, tidak dapat dilakukan sita oleh pengadilan. Jadi ketika tanah tersebut sudah jadi jaminan hak tanggungan, tanah tersebut tidak bisa menjadi sita pengadilan. Contohnya begini. Jadi misalnya kita ada sengketa nih antara para pihak terhadap objek tanah yang jadi hak tanggungan. Maka hakim tidak dapat mengabulkan karena objek tersebut sudah dijadikan jaminan hutang di tempat lain. Nanti akan menjadikan sita tersebut jadi bertambah, menumpuk ya. Tanah tersebut jadi sudah menjadikan hak tanggungan, artinya tidak boleh lagi jadikan sebagai sita pengadilan. Lalu asas ke-8,
hanya dibebankan hal tertentu dengan memenuhi asas spesialitas. Jadi hak tanggungan itu harus ditentukan secara limitatif. Misalkan begini, sertifikat hak milik nomor berapa, luas berapa, batas utara itu milik siapa, batas selatan itu milik siapa, terus letaknya di mana. Ini dalam rangka jika terjadi permasalahan hukum. Jadi harus jelas disampaikannya. Lalu asas ke-9, hak tanggungan didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas, agar pihak ketiga mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijaminkan sebagai hutang di bank. Asas publisitas ini sangat penting karena agar para pihak atau pihak ketiga ya, itu jika menyangkut tanah yang objeknya sama, mereka sudah tahu bahwa tanah tersebut sudah dijadikan atau dijaminkan sebagai hutang di bank atau dengan pihak lainnya. Lalu asas ke-10, pelaksanaannya mudah dan pasti. Karena hak tanggungan ini ada sertifikatnya, jika tidak dapat melunasi maka jaminan hak atas tanah tersebut bisa dieksekusi oleh pihak kreditur atau si pemberi pinjaman. Lalu, bagaimana eksekusi hak tanggungan? Jika debitur tidak bisa melunasi hutangnya, apa yang akan dilakukan pihak kreditur? Ada dua cara melakukan eksekusi hak tanggungan, yaitu 1, melakukan penjualan melalui lelang. Kedua, penjualan melalui di bawah tangan atau penjualan langsung. Tapi kalau dilakukan penjualan di bawah tangan atau secara langsung, perlu adanya persetujuan bersama dari pemberi dan penerima hak tanggungan, dalam hal ini kreditur dan debitur. Dasar hukum dari penjualan langsung atau lelang tersebut ada di pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, di mana yang berbunyi ayat 1, apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan nomor ayat 1 bagian A, hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau bagian B, detail eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur lainnya. Di ayat 2, atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Lalu bagaimana jika debitur akhirnya dapat melunasi hutang-hutangnya? Apabila hutangnya lunas, maka secara otomatis jaminannya atau hak tanggungannya hapus. Dalam undang-undang ada prosedur yang harus dilakukan yang dalam hal ini hak tanggungan kita sebut istilah tersebut namanya roya, yaitu penghapusan hak tanggungan. Ketika pendaftaran hak tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, selain mengeluarkan sertifikat hak tanggungan, BPN juga akan memberikan catatan di dalam buku tanah serta di dalam sertifikat hak atas tanah yang isinya tanah tersebut sedang dijadikan hak tanggungan dengan nomor hak tanggungan berapa,
dengan nomor sertifikat hak tanggungan berapa dan siapa pemegang hak tanggungan. Ketika hutang dilunasi oleh debitur, maka catatan yang ada di buku tanah dan di dalam sertifikat hak atas tanah itu harus dicoret oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Demikianlah pemaparan dari saya tentang pengetahuan hukum perdata hak tanggungan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.